Saya kan malam ini ya, karena saya tahu ada perubahan di dalam acara keluarga, tapi yang penting masalah di gereja selesai, tidak ada masalah. Dalam satu Raja-Raja pasal 8 ayat 29 sampai 39 dasar dari apa tujuan rumah ibadah. Pertama, tempat pertemuan Allah dengan umatnya, ya. Kemudian tinggal bersama umatnya. Yang kedua, tempat permanen untuk menyembah Allah. Yang ketiga, tempat untuk umat Tuhan membawa persembahan. Ya, ini baru banyak panjang. Tapi yang keempat, tempat permohonan raja atau pemerintah, atau dalam hal ini tidak ada yang dibedakan kecil besar, tua dan muda, orang suci, orang berdosa. Ini tempatnya. Dan umatnya, ya, untuk apa? Mendapatkan pengampunan. Kemudian tempat meletakkan segala dosa umatnya. Yang keenam, tempat mengadili hamba-hamba Allah yang benar atau salah. Silakan ditransfer. Saya mau mulai kepada bagian berikutnya. Ya. Yeremia 18, revival, improvement. Perhatikan saudara-saudara, perbaikan dari Allah. Kata revival itu berasal dari, ya, Yehova Rafa. Dalam konteks asli bahasa Inggris. Ya, coba selidiki. Revival, ya, Yehova Rafa. Allah adalah sumber perbaikan. Allah adalah sumber penyembuhan. Allah adalah sumber perubahan. Allah adalah sumber segala sesuatu pengobatan di dalam luka batin manusia. Itu Yehova Rafa. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya mau bacakan kepada saudara, mari kita lihat ya. Jadi saya akan bukakan kepada kita semua, belum sama-sama pendeta-pendeta, gembala-gembala. Mari, ini tugas dan tanggung jawab kita. Kita akan belajar. Kita akan belajar ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Saya akan bacakan ya. Cermati baik-baik, karena saya berfokus kepada masalah yang saya sedang hadapi. Ya, sebentar saya ceritakan simpel masalah yang saya hadapi, ya, dengan teman-teman saya se-Indonesia di denominasi saya. Nanti ya. Karena ini saudara harus tahu supaya kita jangan mindset sembarangan. Karena kita harus berpedoman dengan apa yang kata Alkitab. Ya, pelajaran dari pekerjaan bukan periuk. Perhatikan baik-baik. Ini berikut. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di mana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan, sementara di dalam proses pekerjaan pembuatan bejana. Apabila bejana yang sedang dibuatnya di tanah liat, dari tanah liat, di tangannya itu rusak. Ya, rusak ya. Saudara perhatikan itu, rusak. Itu adalah satu kata yang perlu kita kelola bersama. Kata rusak. Ya. Pernah saya hadapi orang-orang juga, orang pintar, kata rusak. Saya bacakan, kenapa begitu? Ada apa hubungannya? Tunggu dulu. Kita akan transkripsikan, kita akan uraikan. Ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, tidak seperti yang kita pikirkan. Ya kan? Akan diubah. Bejana yang rusak akan diubah. Ini bejana rongsokan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah susi mote. Tuh kali ini, seperti kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa yang akan, ya, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan
membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ya, sebab itu, nah perhatikan ini. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkalan kamu yang jahat dan perbaikilah tingkalan kamu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata apa? Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ada pro kontra Allah, Allah kontradiksi keinginan manusia dan keinginan Allah. Mereka sudah tahu notabene orang rusak. Latar belakang orang Israel itu notabene-nya rusak, moralitasnya rusak. Dan saya meneliti Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara-saudara, hanya dua: moralitas yang rusak dan hukuman. Dan itu akan menjadi kunci kita dan masuk surga. Anda adalah orang yang bertobat, masuk surga. Anda yang tidak bertobat, jangan harap mimpi masuk surga. Itu kuncinya dua di Alkitab, tidak ada yang lain. Ya, karena itu dikatakan bertobatlah supaya kamu selamat. Belum lagi bahas, ya, dalam kitab Yehezkiel juga ada seperti itu. Nah, saya mau tekankan di sini penting. Saya punya pernah pengalaman, saudara-saudara, berargumen dengan teman-teman para S1, S2. Bukan pamer. Bukan pamer. Saya tidak mau pamer-pamer. Tapi saya mau sampaikan argumen saya sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Sampai saya bilang, beradikah kita menentang Alkitab? Pertama, saudara-saudara, kita perlu ingat, pendeta-pendeta, gembala-gembala tahu siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berdaulat di atas segala yang kuasa. Kenapa dia turun ke bumi menjadi manusia, menembus orang berdosa? Masuk logika enggak? Banyak orang stres dengan cara Tuhan. Sampai hari ini banyak orang stres. Pendeta pun banyak stres. Nggak bisa selesaikan masalah. Untuk bisa menyelesaikan masalah, ikutlah Yesus. Amin, saudara-saudara. Menyelesaikan masalah, ikut Yesus. Jangan banggakan titel kita, jangan banggakan senioritas kita. Banggakan apa yang Tuhan katakan. Ikuti jalur-jalur yang pasti sesuai dengan kehendak. Ya, tujuannya rumah ibadah didirikan apa, saudara-saudara? Bukan orang suci, betul nggak? Kalau ada orang suci di sini, silakan keluar gereja. Kalau ada pendeta suci ini, keluar gereja. Saya sangat tertarik dengan pribadi Yesus dan saya menangis. Kenapa, saudara-saudara? Sesuatu yang rusak itu ditemukan. Yang rusak bukan diinjak-injak, bukan dibuang. Yang rusak itu tempatnya di mana, saudara-saudara? Pada posisinya. Bukan caplok-caplok. Ini relevansi ayat, ya. Saya bicara atas ayat. Ya, saya bicara atas ayat. Caplok-caplok. Kenapa kok pendeta Petrus begitu, ya? Ada begitu banyak orang yang saya tolong. Pernikahan. Banyak yang ditolong orang sana sini, saya bilang ke sini. Kalau kau mau diperbaiki, yang penting satu, saya minta kau mau diperbaiki dan ikuti firman Tuhan, bukan ikut saya. Ada begitu banyak. Seperti contohnya tadi, saudara-saudara, seorang teman, ini pendeta, jatuh terkapar, anak pendeta besar. Dia nanya, boleh nggak saya kisah? Boleh, silakan datang. Datang bersaksi, ya. Kemudian gini-gini, oh didengar semua teman saya, oh viral. Bilang sampai nggak sampai di pusat, saya bilang. Viralkan sampai di BPP,
Badan Pengurus Pusat, saya siap, silakan turun kalau keberatan. Saya bilang, saya bukan sota, karena ada yang bilang sota. Saya bilang, Anda bukan mana? Anda baru kemarin sekolah kita, ya kan? Anda baru kemarin sekolah kita, sudah berapa banyak kau tahu tentang kasus-kasus seperti ini? Ini kasus. Jadi kasus-kasus yang kita hadapi, banyak orang rusak. Ibarat bencana yang sedang dibentuk rusak. Di tangan mana? Tangan sang pembentuknya. Kita tidak tahu kenapa kok jadi kayak begitulah. Apakah Tuhan tidak sanggup menjaga supaya jangan rusak? Katanya, kalau Tuhan punya kuasa, apakah Tuhan tidak sanggup menjaga kita supaya kita tidak rusak? Apakah Tuhan tidak sanggup menjaga anak kita supaya anak kita tidak rusak? Dia kan Allah yang berdaulat. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Ini untuk menguji kehidupan kita. Khususnya para hamba-hamba Tuhan melatih untuk bagaimana menghadapi masalah. Bagaimana menyelesaikan suatu kasus. Apakah diselesaikan kasus itu sesuai dengan kehendak kita atau kehendak firman Allah? Nah, kita harus belajar supaya bagaimana setiap kasus kita diselesaikan. Itulah sebabnya kita dirikan rumah ibadah. Tuhan katakan, aku akan berjumpa dengan umatku di sana. Oh, luar biasa. Mari kita bandingkan di dalam kitab 1 Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-8. Sangat menarik sekali saya ini ayat. Ya, sangat menarik sekali. Makanya saya tidak alergi dengan orang-orang yang mengalami berbagai macam masalah atau kasus dalam gereja. Karena saya berpedoman pada Alkitab. Sangat indah sekali. Saya sangat menangis dan tertarik melihat ayat Alkitab ini. Bencana yang rusak. Perempuan yang berzina. Ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Tapi saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-1 dan 2 dan kemudian ayat yang ke-10, 9, 10, 11. Ya. Saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Catat ya, teman-teman pendeta, catat ya. Saya bukan sok pengajar. Tapi saya ingin kita saling mengingatkan supaya kita jangan salah langkah. Kelola baik-baik. Ya, revive, perbaikan. Tidak ada di antara kita yang sempurna pendeta. Kalau ada yang sempurna, tidak ada di bumi. Ya, tidak ada orang sempurna di bumi, hanya di sorga. Tapi Rasul Paulus bilang, nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus, sekejap kita dirubah sempurna dengan Allah. Itu. Jadi kita lihat, saya sangat tertarik. Mari kita kasih tanda kutip ini, ayat ini ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ini doa pagi ya. Ia berada lagi di bait Allah. Dengar baik-baik. Tanda bawah, garis bawahi. Para pendeta-pendeta, garis bawahi. Teman-temanku pendeta, garis bawahi. Saya ulang-ulang ini. Ini penting. Karena banyak kasus yang kita tidak bisa tahu. Ya, pagi-pagi benar, ini doa pagi ya. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, para pendeta-pendeta. Oh, dengar baik-baik saudara-saudara. Bukan orang biasa, ahli, magister. Bukan orang biasa. Hadapi kasus ini, dia tangkap perempuan itu, dia bawa. Guru, ini problem, ini kasus, ya, ini kasus. Yesus ada di mana? Halo, Yesus ada di mana? Di mana? Di bait Allah. Yesus ada di bait Allah. Yesus ada di sinagog. Yesus ada di rumah Tuhan. Sementara beribadah, sementara dari pagi bersama dengan ibadah orang datang, ya kan? Ini konteksnya. Lalu ada kasus di bawah. Guru, kami tadi pagi-pagi tangkap ini, ketangkap basah loh. Ya nggak saudara? Ketangkap basah loh. Sekarang giliranmu guru.
Tanda kutip, saudara dapat menilai tindakan orang Farisi ini apa? Tidak mampu hadapi kasus ini. Betul tidak? Kalau kita baca, kenapa kau bawa ke situ? Artinya kau tidak sanggup menyelesaikan masalah. Ini orang ahli Taurat. Yang kedua, bukan hanya tidak sanggup, dia ingin menguji Yesus. Apa tindakanmu? Apa sikapmu terhadap orang ini? Menurut Musa, wah hebat. Menurut Musa, Yesus tunduk dan melihat-lihat sekelilingnya. Apa yang dikatakan saudara-saudara setelah kasus itu sampai kepada Yesus di rumah Tuhan? Dengar baik-baik. Ada sesuatu yang perlu kita refine, perbaikan, dipermulus, diperhalus, dibetulkan sesuatu yang salah. Saya coba meneliti di kamus-kamus tentang kenapa ini orang pemberkatan di rumah, pedagog di rumah katanya, oh sudah Pak Pendeta, udah melahirkan lebih duluan. Oh kenapa Pendeta? Udah 9 bulan, tinggal mau nunggu. Dan betul pernah kasus terjadi, habis diberkati 2 hari melahirkan. Ini kasus. Perlu kita harus teliti, jangan kita salah. Kalau seketika kau salah, bukan menghukum. Kembalikan kepada yang baik. Kita lihat ini Yesus ya. Kita lihat bagaimana dia di rumah Tuhan. Ini di rumah Tuhan. Saya teliti tadi. Adakah kasusnya ini? Kalau Yesus dapat orang berdosa ini, suruh doakan di rumah saja, teguhkan di rumah saja. Yang saya dapatkan adalah transkrip manusia, transkrip para teolog-teolog. Tapi di Alkitab saya cari dah ada. Kalau kamu berdosa ya, kamu diteguhkan di gereja, di rumah saja ya. Saya pernah meneguhkan jemaat saya di Palopo karena gereja teman-teman itu tertutup karena pas hari Sabtu. Jadi akhirnya maka saya bilang, kita cari solusi, bikin di rumah, kita doakan di rumah. Pemberkatan di rumah, pemberkatan di gereja sama. Karena gereja saya jauh ke Lemasi, makanya keluarga sepakat kita memberkati di rumah, di daerah ini. Tempatnya Pendeta Lolowangi dulu, belum ada Lolowangi di situ. Tahun 2000 berapa? 2004, 2005. Jadi saya berkati di situ. Kemudian waktu saya baru merintis di Ogading, ya adik saya pertama diberkati, diteguhkan. Jadi saya ibadah di bawah rumah. Jadi saya teguhkan di rumah, diberkati di rumah di halaman, bikin di pelaminan. No problem. Berkatnya di rumah, berkatnya di gereja sama. Tuhannya di rumah, Tuhannya di sini sama. Tapi ingat esensi kita, destiny kita, tujuan kita membangun rumah ibadah di mana kita berjumpa bersama dengan Yesus dalam segala problem kita. Harus kita tahu ini. Disinilah saudara-saudara tempatnya kita. Karena itu orang Farisi bawa. Saya bawa ini, ayo kita bawa ke Tuhan. Ayo kita bawa ke gereja. Nah, di gereja masalahmu selesai. Di dalam rumah Tuhan masalahmu selesai. Bersama Yesus masalahmu selesai. Kenapa dia panggil kita? Marilah kepada kamu yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan sentosa dan kelegaan kepadamu. Kenapa? Dia sanggup merubah hidup kita. Yang susah, yang sakit, yang sedih diubah menjadi indah. Ingat baik-baik. Penting. Jadi kita masing-masing menjaga kebenaran. Tuhan bilang orang rusak akan diperbaiki, akan kembali seperti semula. Setuju? Ayat ini mengatakan seperti itu. Apakah aku tidak sanggup memperbaiki kamu? Siapa pendeta bisa bantah? Apakah aku tidak bisa memperbaiki kamu? Suatu pertanyaan yang didapatkan dari Yesus kepada orang Farisi, ahli Taurat. Kalau sekarang pendeta-pendeta, ahli-ahli, wow pintar sekarang pendeta, titel panjang, bersaing bertitel doktor, profesor, tapi bocor. Kenapa? Tetap banyak masalah. Kenapa saya katakan masih bocor? Banyak masalah. Dibentuk sana sini, nggak mampu diatasi. Dengan apa? Logika teologi. Lihat Alkitab. Lihat Alkitab, saya bilang
berubah Alkitab. Regulasi di Alkitab jelas. Aturan-aturan hidup kita jelas. Ada seremonial tentang soal sin atau dosa. Lengkap saudara. Tapi Tuhan berkata, apakah kamu mau? Tapi ada jawaban tadi dari orang Yehuda. No. Karena kami mau mengikuti keinginan kami sendiri. Inilah akhir zaman yang terjadi seperti itu. Kenapa banyak kasus tidak bisa diselesaikan? Karena saya mau, udah hidupku, masalahku, udah minggir, nggak usah campur tangan. Udah mati lu. Mau diperbaiki Tuhan bilang. Nah dia, yes, saya lupa semua. Yes, ke pasal 3 di sana. Kalau engkau diingatkan seorang hamba Tuhan dan kau bisa dengarkan, kau bisa bertobat, selamat. Tapi kalau engkau diingatkan seorang hamba Tuhan dan kau tidak bertobat, mati lu. Saya katakan apa yang dikatakan Alkitab. Yeskel pasal 3. Saudara semua punya Alkitab. Catat kembali di Mama Bia di rumah. Jadi pada saat Yesus menerima kasus ini, jadi ini kita semua hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan. Jangan ada kontradiksi dengan jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Pindah gereja, padahal itu ketakutan kau malah gereja. Pindah itu boleh kirim itu pendeta. Pak Boko domba, itu ada Pak Boko domba dan semua dombanya Tuhan. Orang pindah gereja, kepanasan, cabutnya, ya kan? Kenapa? Sesuatu yang tidak alkitabiah dilakukan. Waduh, saya menangis dan meraung melihat ada situasi kasus pendeta dan anak-anaknya saudara-saudara. Dia terlalu alergi dengan ini. Orang berdosa alergi. Kita lihat kasusnya Yesus sangat luar biasa. Saya menangis melihat Yesus. Sampai saya katakan, Allah Yesus, saya sangat mencintai Tuhan. Kebetulan anakku yang kena. Saya tidak tahu kenapa saya dipanggil. Sudah lama saya dipanggil. Ternyata sesuatu yang sangat ya, saya tidak bisa berkata-kata. Tapi saya bilang, kalau ini anak terpontang-panting ke sana kemari, please come in church Petra. Kami silakan datang di gereja Petra. Saya bukan shortcut. Dari kemarin saudara-saudara, ini resmikan ada perbaikan, dan ini akan diketahui oleh pemerintah secara hukum dan konteks serta narasi-narasi yang saya sudah lewati. Saya menggali konteksnya, kemudian saya pelajari narasi-narasinya. Ada apa sebabnya seperti itu? Saya sudah observasi, saya mengambil sebuah keputusan. Siap. Dan saya relevansikan dengan Alkitab. Apakah tindakan ini cocok atau salah? Saya relevansikan dengan Alkitab. Saudara tidak akan bertanya lagi, tapi saudara akan lebih menggali banyak lagi. Ya, saya bikin secara kilat supaya cepat selesai. Jangan lagi ada banyak pertanyaan, karena Tuhan itu maha dahsyat. Dia berdaulat, masalah apapun bagi Dia. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Siapa yang berani katakan di sini, banyak perkara mustahil bagi Allah? Tidak mungkin di rumah itu. Saya hanya pendeta berteriak, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Jangan kau berteriak sini, tidak ada perkara bagi Tuhan mustahil. Alkitab, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Serusak apapun yang kau di tangan Tuhan, Tuhan tidak sengaja melakukan hal itu. Tapi Tuhan izinkan supaya kita dihancurkan dari roh kekerasan hati kita, kesombongan, diperulus, diubah, dibentuk sehingga menjadi bencana yang layak pakai lagi. Wow, lebih indah. Saya melihat produksi mobil. Ternyata produksi mobil itu adalah banyak dari kaleng-kaleng rusak, mobil-mobil rusak dihancurkan. Ya, di pabrik. Ya, saya lihat di pabrik mobil Amerika, Jerman. Pas itu ditayangkan, oh begitu balik.
mobil robek, mobil rusak, mobil berkarat, doser-doser yang itu seperti kertas dikasih masuk di gilingan, baru diputar-putar, baru keluar seperti apa? Titanium. Kita bicara, maaf bicara. Seperti orang, kemudian ditaruh lagi, dibentuk, bikin plat, bikin besi. Wih. Lalu kemudian dia apa? Saya cermati sampai selesai ini. Wow. Nah dibikin mobil yang mewah, mobil yang cantik. Aduh cantik sekali. Jadi saudara-saudara, mobil-mobil sekarang banyak dari mobil-mobil rongsokan. Karena itu saudara lihat di Bekasi ya, kasihan sedih kemarin ditindak oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Itu motor-motor mobil di Bekasi, suatu tempat dikumpul air, tertumpuk itu motor-motor di situ, tertumpuk di depan toko, geleng-geleng kepada Wakil Presiden. Rongsokan. Tapi itu kalau rusak akan dikelola lagi, di pabrik lagi, dikelola lagi, ya, kemudian dibentuk lagi mobil baru, motor baru, jadi duit. Hidup kita tidak semulus yang kita pikir. Siapapun kita, roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita senang, kadang kita susah. Anak-anak kita kadang mulus, kadang tidak mulus. Kalau mulus, waduh puji Tuhan. Tapi kalau anak kita sudah salah-salah langkah sedikit, tahu bang Rukun irara dekat dokter, kau tidak boleh, kita bagilah ke dokter, kita jadi pusing. Bawa ke dokter. Kalau kita umat manusia, sakit rohani, punya masalah, punya persoalan seperti ini, lari kemana? Yesus Kristus. Bawa ke bait Allah. Jadi perlu kita revisi ya, teman-teman hamba Tuhan. Saya ini berbagi kepada teman hamba Tuhan. Belajar kita menyikapi seperti Yesus menyikapi seseorang. Perhatikan, kita buka lagi di dalam Yohanes ini. Ya. Setelah itu dia di dalam rumah ibadah. Ya, kemudian ya perempuan itu dua yang kedapatan berbuat zina. Yang keempat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa, bayangkan tanggapan orang-orang ini, tanggapan pendeta-pendeta ini. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Mereka mengatakan itu untuk apa? Mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengukur lalu menulis dengan jarinya di tanah, merenungkan sesuatu apa yang akan dijawabkan kepadanya. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus menerus bertanya, tidak puas kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Istri, saya tanya, ada pendeta di sini yang tidak berdosa? Ada? Angkat tangan. Angkat tanganmu, lempari anakku ini sampai binasa. Lempari. Tuhan izinkan. Tapi kalau engkau adalah orang yang berdosa, tiap minggu kita berdiri di mimbar, dia masih punya banyak dosa. Pendeta kalau tampil di atas semua, waduh, pendeta aku baik. Belum tentu kau tahu di rumahnya seperti apa. Belum tentu kau tahu kamarnya di rumahnya seperti apa. Banyak susi kandang dia dong, atau susi kandang bebek, atau susi kandang dog. Halo, halo. Banyak pendeta juga cerai dengan istrinya. Bukti dan fakta. Kenapa saudara-saudara? Tidak mengikuti keteladanan Yesus. Nah, kita melihat cara Yesus menanggapi hal ini. Cara Yesus menanggapi ini apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempari. Lalu ada apa? Lalu ia membungkuk bulan dan menulis di tanah. Dia merindukan lagi apa yang aku akan sampaikan. Dia sudah tahu, Tuhan sudah tahu kok, dia mah tahu. Pokoknya sampai
ahli Taurat ini KO, dan pasti dia KO. Kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ya kan, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ini tua-tua ya, toko-toko ambil-ambil. Luar biasa ini. Kalau ini berkatakan pimpinan-pimpinan organisasi yang sinode. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dia dibawa di tempatnya, dia tetap di tempatnya, menantikan vonis. Apa yang Yesus akan katakan? Yesus melihat ini, ya teh bayi ini pasti mak perodor-rodor mak mau sebab apa? Mangga mata ringan nak ya teh bayi Yesus itu. Nah kau yang Musa, lebay batu nama teh. Jadi siapa yang tidak benar mendengar kata-kata itu? Nah lebay mau putih mau Yesus dah. Kau mak perodor-rodor mak mau nikah pun alam mati, mau teh. Nah alam mati, mau teh. Ya. Tapi tunggu dulu. Ya, ponisnya Tuhan Yesus apa? Ponisnya Tuhan Yesus apa, saudara-saudara? Di dalam sinagog, dalam rumah ibadah itu. Ya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Karena kau udah tahu saya tele-tele. Lah saya pakai siri, umbar kanola. Umbar nih, di mana orang itu? Halo? Halo? Kenapa orang Farisi lari? Ayo. Ayo. Kenapa orang Farisi lari satu-satu? Tuhan yang melawan. Ya kan? Tinggalkan satu-satu sampai bersih, dan tinggal 2 orang, saudara-saudara. Ya kan? Tinggal 2 orang. Jadi ya teto Farisi masih diolona buah. Pendeta-pendeta yang salah kaprah, salah tangkap, ingat baik-baik, waspada. Waspada. Majelis-majelis yang salah, waspada, waspada, waspada. Jangan sampai kita mengajar ketika kita masuk pintu surga, malaikat bilang, ya, Tuhan bilang kepada malaikatnya, ikat orang ini, lempar. Oh, nah pendeta. Saya karena salah. Tuhan tidak pernah salah. Karena itu kita waspada, menindaklanjuti setiap masalah-masalah yang terjadi. Karena ini pikulan kita pendeta berat. Kami pendeta ini. Saya bukan hanya khotbah kepada teman pendeta, khotbah kepada diri saya sendiri. Bukan khotbah kepada jemaat, tapi khotbah kepada diri saya, kepada istri saya dan anak-anak saya. Jangan kita salah, saudara-saudara. Jangan kita gengsi berubah. Kalau Tuhan mau memperbaiki kita, mari kita memperbaiki diri. Orang Yehuda bilang tidak. Nalaki orang kami lalaki. Kami akan ikut jalan kami kok. Itu bukan urusanmu. Ya, mau mati-mati, hidup-hidup. Yeremia kan bilang begitu. Tuhan bilang begitu. Yang mau ke pedang, silakan ke pedang. Yang mau ke penyakit, silakan ke penyakit. Yang mau mati-mati, mau balas sampar, silakan. Lu mau mati atau hidup, nggak pusing aku. Silakan. Makanya kita harus bersyukur kalau Tuhan mau memperbaiki kita. Katakan amin, jemaat. Udah siap jemaat mau diperbaiki, ke kesalahan tidak? Dan yang mau tuh mak HP kiri kan, wah rame tuh HP mak gosip-gosip. Lalu HP-nya, FB-nya yang tidak layak dikasih masuk semua FB. Ketahuan semua kampung tersiar. Oh, itu apa deh, jumlah masih susi toh. Matung baik, si kalian Messi ngomong karena gara-gara FB, Facebook, mak tele-tele, si bele-bele. Pendeta, matung baik, anak-anak susi toh. Ini pendeta minta maaf. Saya ada di kalangan pendeta dan kita di hadapan Tuhan hari ini tidak ada yang tertutup. Bukan mempermalukan diri. Bukan mempermalukan diri. Kadang-kala kita pendeta mulut ember. Dan aku bilang saya memang keras. Gembala itu punya taktik. Ketika dombanya rusak, patah, dia angkat, dia pikul, dia diam-diam, dia berbalik, dia sembuhkan,
dia kasih makan, dia rawat gembala. Kenapa saya katakan begitu? Saya pertanggungjawabkan apa skripsi saya. Saya mengajarkan kepada jemaat dan sesuai dengan Alkitab, gembala yang baik. Yehezkiel pasal yang ketiga, tugas dan tanggung jawab gembala selalu mengingatkan jemaat. Tugas dan tanggung jawab gembala memperbaiki. Tugas dan tanggung jawab gembala bukan menghukum. Halo, ya jangan tekan. Kita enjoy saja, saudara. Karena ini Alkitab yang kita ajar. Karena ini sudah akhir zaman loh. Kita tidak tahu kapan Tuhan sudah datang. Nah, kalau kita tidak berubah, oh Tuhan Yesus. Begitu banyak nih orang seperti motor-motor jadi rongsokan, dikasih tumbal masuk di dalam neraka. Karena itu kita pendeta terbuka menjadi khotbah supaya semua jemaat kita itu berubah, serupa segambar dengan Yesus. Tahukah serupa segambar dengan Yesus, persis dengan Yesus, nama suci kipo Yesus. Yang kata suci kipo Yesus, jangan mimpi masuk surga. Alkitab berkata seperti itu. Seperti Yesus. Kita menjadi orang-orang pengikut Yesus, berarti seperti Yesus. Gimana Yesus pergi? Ikut Yesus. Apa Yesus katakan? Ikut Yesus. Ini gereja. Yesus katakan bertobatlah. Tuhan, manusia bilang, oh tidak, tidak mau. Beda, ya kan? Jadi sudah selalu kita lihat. Apa yang dikatakan? Bagaimana sikap Yesus ini menghadapi hal itu? Ya. Lalu bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Perhatikan baik-baik. Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, manis kan? Sudah dengar? Woi Musa bilang lempari. Tapi Yesus bilang, tidak ada kata Isyarat, kata lebat ikon aku. Isyarat kata lebat ikon aku. Tak ada lebat ikon aku tahu. Kita dikta Musa. Tapi batu ini di atas sulit. Banyak mulut monyong. Kenapa? Mindset kita sendiri salah. Kalau orang sudah salah, masuk di grup, masuk di grup. Cepat. Narangi tahu tambah barabe, besar masalah. Si Bobo tahu. Ya kan? Si Bobo tahu tidak dijaga. Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu, karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Jadi yang ada dekat tu salah semua. Metu kemudian pirangin ama khotbah. Hamba Tuhan yang sederhana, yang tidak punya nilai, tidak punya harga di mata orang. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah mengangkat harkat dan martabat saya dari kegagalan. Sebenarnya saya sudah tidak jadi hamba Tuhan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya baru jadi hamba Tuhan baru yang seumur jagung. Baru kurang lebih 30 tahun saya jadi hamba Tuhan sampai di mana saat ini. Dan pernah saya terkapar hampir tidak jadi pelayan. Tapi Tuhan mengangkat saya dari tengah-tengah gelombang. Seorang pendeta yang diberkati Tuhan dan mengangkat saya. Udah, mari ikut saya. Maka saya ikut belajar bersama dia. Kemudian saya ditabiskan jadi gembala lagi. Sampai hari ini baru 25 tahun saya di Lamasi di Augade. Cabang saya di kota Lamasi 1. Orang Lamasi sini tidak ada yang tidak tahu siapa saya. Itu cabang saya di kota Lamasi. Air mata mengalir, taruhan nyawa saya. Kurang lebih berapa tahun saya menderita sakit. Kupikir saya sudah tidak ada lagi. Semua orang di dakwah itu, kalau pendeta, Pak pendeta sudah mau sekarat, tetanus, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sampai hari puji Tuhan saya mengalami keajaiban Tuhan, mujizat telah terjadi. Kenapa? Dia masih mau pakai saya seperti yang dia mau. Ya, saya dihina, saya diolok. Dan saya kata tidak apa-apa, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Perempuan ini habis-habisan dipermalukan. Tapi setelah dipermulus, diproses, Tuhan bilang apa saudara-saudara? Ketika dia mengaku tidak ada, tak ada dekat guru, tak ada Tuhan Yesus. Waktu saya katakan kepada anakku ini, air matanya mengalir.
Ayat yang ke-11 apa dia bilang? Tidak ada guru. Lalu yang kedua, bagian C, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pergilah. Saya mau tanya, masih ada orang Farisi datang? Masih ada? Masih ada peto-petonya orang Farisi? Fonis jatuh, bukan batu diambil dilabrak kepada kepalanya, bukan. Anakku, bagilah, pergilah, aku tidak menghukum kamu. Yesus punya sikap ketika menghadapi masalah, persoalan, hal yang menyakitkan, bukan ditambah menyakitkan, tapi Yesus mendekati perempuan berdosa itu, bukan pro dengan dosanya, tetapi saudara-saudara, dia datang mendekati orang berdosa itu untuk melepaskan orang berdosa dari dosanya dan mengingatkan mereka, nak, jangan kepikir lagi, nak, saya punya anak, saya punya sedikit pengalaman didik anak. Kenapa anak saya cambuk saudara-saudara? Papa, ya, karena salah. Waktu saya papa, ampun papi, ampun papi, ampun. Nah, saya tanya, kenapa nak papi cambuk? Salah, Pak. Mau diulang? Tidak. Ya stop. Pukulan akan berhenti kepada kita ketika kita berkata kepada Bapa, sudah bertobat. Ya. Jadi di firman Allah yang saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi saya melihat waktu semakin berjalan terus. Nah, saya bilang tadi saya hanya pokok-pokoknya saja. Jadi cara Yesus mengatasinya, ketika kita mau datang membawa diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau tunduk dan dia mendengarkan apa yang Yesus katakan, selesai masalah. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan sementara kekal. Ini, dan inilah yang saya sampaikan kepada kita supaya anakku jangan berkecil hati. Kamu sudah seperti yang baru. Makanya dengan penyelesaian Alkitab pentahiran dengan minyak urapan baru dibaptis, dan kamu sekalian sudah bertobat, dan Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Ya. Jadi surat ini tidak abal-abal. 2 hari lalu akan sampai di